Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man sara ila nahjihi ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat, mukminin mukminat dimanapun kita berada, kita lanjutkan pembahasan kita dalam tema definisi tazkiyatun nafas. Masih tema yang pertama, bab yang pertama tentang definisi tazkiyatun nafas. Pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan dalil ataupun landasan disyariatkannya tazkiyatun nafas. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya dari kotoran syirik, bid'ah, kotoran dosa, dan segala hal yang diharamkan serta dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celakalah orang yang mengotori jiwanya, mengotori dengan melakukan kemaksiatan, dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran dan penentangan-penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian faedah dari ayat atau dalil yang kita sebutkan di muka, dua ayat dari surat Asy-Syams ini, bahwa kalimat ini merupakan jenis kalimat mutaaddi, ya, kalimat aktif. Artinya kaitannya dengan hidayah, untuk kaitannya dengan tazkiyatun nafas, maka harus ada upaya untuk menjemput, ada ikhtiar aktif untuk mencari, menggapai hidayah berupa kesucian jiwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kesucian jiwa, iman yang berupa keimanan ini tidak akan mampu kita capai dan tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati-hati yang bersungguh-sungguh ingin mendekat kepadanya, termasuk bersungguh-sungguh dalam mencari hidayah, salah satunya dengan menuntut ilmu syar'i. Kalimat transitif mengandung faedah, harus ada action aktif dari kita untuk mendapatkan hidayah. Jadi tidak, kalau ada orang yang kemudian menyatakan atau berargumen sebagaimana kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, ketika ada seorang yang melihat kemaksiatan saudaranya, kemudian dia memiliki empati, kepedulian, wahai saudaraku, ini haram, ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dilarang oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka mohon Anda tidak melakukan yang demikian dan demikian. Ini tidak benar dan ini merupakan perbuatan jelek. Nanti Anda akan terjatuh pada perbuatan jelek itu yang akhirnya Anda akan menjadi orang yang jelek. Sebagian orang ketika melihat saudaranya aktif beramar ma'ruf nahi mungkar, dan ini sebuah ibadah amar ma'ruf nahi mungkar, terkadang memberi nasihat yang kelihatannya bagus, kelihatannya mengandung petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, namun ini merupakan talbis iblis, merupakan tipu daya setan untuk menjauhkan manusia dari hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan-perkataan yang semisal, sudahlah, jangan terlalu mencampuri urusan orang lain, janganlah kita terlalu istilahnya terlalu aktif untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Kita tidak tahu namanya hati manusia, kita tidak tahu. Lebih baik kita jadi
mantan penjahat menjadi kiai daripada kita mantan kiai menjadi penjahat. Ini sekilas kelihatan bijaksana nasihat ini, kelihatan baik, dan seakan-akan memberikan isyarat, ini sebagai syahid memberikan isyarat kepada kita semuanya bahwa hidayah itu tanpa harus jemput, dan itu semuanya pokoknya terserah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kasih siapa. Kalau diingatkan ya akhi ini melanggar, ini dalilnya demikian demikian, udah al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu sebenarnya itu. Anda jangan terlalu memvonis, jatuhnya kepada hal yang lain. Ya. Jatuhnya pada yang lain. Padahal yang amar ma'ruf nahi munkar merupakan sebuah perintah mencapai tazkiyatun nafs, dan argumen tadi yang mengatakan bahwasanya hak prerogatif memberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini bukan sebuah dalil untuk menafikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini disyariatkan kepada setiap muslim al-mukallaf. Al-muslim al-mukallaf, setiap muslim yang telah mencapai balik mukallaf, maka siapapun dia dalam kapasitas yang bagaimanapun dia wajib beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan keilmuan dan petunjuk yang telah ia miliki. Tidak harus mencapai derajat tertentu sampai derajat ulama dan sebagainya. Kalau mengajar ataupun memberikan ilmu, memang ya kita memang harus seorang alim dulu baru bisa memberikan petunjuk pada orang lain. Namun dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, apalagi untuk hal-hal atau nilai-nilai yang bersifat umum seperti larangan mencuri, permabukan, berzina dan sebagainya, ini merupakan hal yang sudah menjadi fitrah manusia. Artinya tidak usah belajar tinggi-tinggi pun semua orang tahu, orang yang memiliki hati yang bersih, akal yang sehat akan mengatakan yang namanya minuman keras itu minimal kalau dia dikatakan haram, kata Allah Subhanahu wa taala kul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Ya oke lah, namanya khamar ini mengandung manfaat, tapi hanya berapa persen? 1%, mungkin 2%, bahkan bisa jadi lebih kurang dari itu, 0 sekian persen. Sedangkan yang 90% sisanya adalah berisi madharat. Sehingga untuk amar ma'ruf nahi munkar ini berlaku umum, dan ini merupakan perintah keumuman dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia semua dalam keadaan merugi illa alladzina amanu, kecuali yang orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, kemudian beramal soleh, wa tawassaw bil haqq. Kriteria yang ketiga, dia saling mengajak, share, saling empati, saling mengajak kepada kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling mengajak untuk bersabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan kepadanya, dan bersabar dari melanggar sesuatu yang diharamkan darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa argumen tentang penolakan amar ma'ruf nahi munkar dengan mengatakan bahwa hidayah merupakan hak prerogatif Allah, dengan menukil sebagian ayat, salah satunya yang biasa dipakai adalah ayat surat An-Nur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha. Seandainya bukan karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala atas kalian dan kasih sayangnya, maka sekali-kali kalian tidak akan bisa bersih dari dosa, bersih dari kotoran untuk selama-lamanya. Walakinallaha yuzakki man yasha. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala dia akan membersihkan siapapun yang dikehendakinya. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa hidayatut taufik itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidayatut taufik itu bisa diperoleh hubungan kausalitasnya
sarananya adalah dengan mencari hidayatul irsyad wal bayan. Untuk bisa memperoleh hidayah taufik, maka harus mencari hidayatul bayan wal irsyad, artinya ilmu bermanfaat. Kita mencari ilmu dulu, kita mengilmui. Ketika sudah mengilmui, baru Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu itu akan memberikan hidayah kepada kita semuanya. Ini yang merupakan makna kelaziman bahwasanya hidayatul taufik itu diperoleh dengan cara kita menyempurnakan ikhtiar untuk mencari hidayatul bayan, mencari kebenaran itu sendiri, mempelajarinya, kita memahami dengan baik, menerima kebenaran itu dalam hati kita, kemudian kita aktualisasikan dalam amal perbuatan. Baru setelah itu kita mengatakan segala hidayah, petunjuk hanya milik Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan perbuatan kita, perkataan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat keimanan yang sebenarnya, bahwa iman adalah perkataan lisan, pengakuan hati, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Namun demikian semua disandarkan bahwa kekuasaan kita, kemampuan kita, hidayah yang kita perlu kita dapatkan semata-mata karena rahmat dan fadilah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kemudian kita untuk melanjutkan pada pertemuan berikutnya dan menyempurnakan hidayatul taufik dan hidayatul irsyad kepada kita semuanya sebagai kesempurnaan bagi kita semuanya agar mencapai derajat yang mulia, selamat dunia dan akhirat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.